Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Taya, berasal dari kelas 11 MIA 3. Saya bernomor absen 20. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama sumber tegangan listrik AC dan DC. Yang pertama, sumber penghasil tegangan listrik AC. Tegangan listrik AC atau kependekan dari alternating current dikenal dengan arus bolak-balik karena merupakan sumber arus yang dihasilkan oleh generator dan PLN. Nah, sumber penghasil tegangan listrik AC yang pertama itu generator. Prinsip kerja dari generator itu sendiri menggunakan hukum Faraday menyatakan jika sebatang pengantar berada pada medan magnet yang berubah-ubah, maka pada pengantar tersebut akan terbentuk gaya listrik. Nah, besar tegangan pada generator bergantung pada yang pertama kecepatan putaran, yang kedua jumlah kawat pada kumparan yang memotong flux, yang ketiga banyaknya flux magnet yang dibangkitkan oleh medan magnet, yang ketiga konstruksi generator. Nah, yang kedua dinamo. Dinamo sendiri itu merupakan generator atau pembangkit listrik sederhana. Nah, pada zaman sekarang sudah jarang kita menemukan dinamo pada sepeda-sepeda. Dulu biasanya kita sering menemukan dinamo pada sepeda, namun pada zaman sekarang sepeda itu sendiri tidak menggunakan dinamo. Nah, prinsip kerja dinamo pada sepeda biasanya untuk menghidupkan lampu pada sepeda yang dikaitkan atau dihubungkan kepada ujung kumparan. Nah, cara kerjanya yaitu sebuah magnet dan kumparan yang disisipi besi lunak. Bila magnet tetap diputar, perputaran tersebut menimbulkan GGL induksi dalam kumparan. Bila lampu pada sepeda tersebut dipasang pada kedua ujung kumparan, lampu tadi akan dilewati arus induksi AC yang mengakibatkan lampu terus menyala. Lampu akan terus menyala semakin terang ketika perputaran magnet semakin cepat atau laju sepeda semakin kencang. Nah, yang ketiga turbin. Yang ketiga turbin angin. Nah, turbin angin sendiri berbeda dengan kipas angin. Yang mana turbin angin menggunakan angin untuk menghasilkan listrik, sedangkan kipas angin menggunakan listrik untuk menghasilkan energi. Cara kerja turbin angin yang pertama, angin yang memutar sudut turbin lalu diteruskan memutar rotor pada generator di bagian belakang turbin angin. Ketika poros generator mulai berputar, terjadi perubahan flux pada stator yang menghasilkan tegangan dan arus tertentu. Nah, tegangan dan arus listrik ini disalurkan melalui kabel jaringan listrik akhirnya digunakan oleh masyarakat. Jadi turbin panjang prosesnya jika menggunakan turbin angin. Tidak langsung ketika angin diputar maka listrik dihasilkan. Tidak, tetapi melalui proses yang panjang yang menghasilkan melalui tegangan listrik AC. Nah, selanjutnya sumber penghasil tegangan listrik DC. Arus DC yaitu direct current, merupakan listrik searah. Yang pertama yaitu baterai. Prinsip kerja pada baterai yaitu di dalam baterai terdapat beberapa sel listrik, dan sel listrik tersebut menjadi tempat penyimpanan energi listrik dalam bentuk energi kimia. Elektroda yang tersimpan di dalam baterai ada yang negatif dan ada yang positif. Elektroda negatif disebut katoda yang memiliki fungsi sebagai pemberi elektron, sedangkan elektroda positif yang berfungsi sebagai penerima elektron. Di dalam baterai sendiri terjadi sebuah reaksi kimia yang menghasilkan elektron. Kecepatan dari proses ini
Kecepatan dari proses ini mengontrol sebanyak beberapa elektron dapat mengalir di antara kedua kutub. Elektron mengalir dari baterai ke kabel tentunya bergerak dari kutub negatif ke kutub positif, tempat di mana reaksi kimia tersebut berlangsung. Dan inilah mengapa baterai bisa bertahan selama 1 tahun dan masih sedikit power selama tidak terjadi reaksi kimia atau selama tidak menghubungkan dengan kabel atau sejenis luat lain. Nah, selanjutnya sumber penghasil tegangan listrik DC yaitu aki. Aki termasuk elemen sekunder, yaitu elemen reaksi kimia dapat dibalik. Elemen reaksi kimianya dapat dibalik. Pada proses pengisian aki, kutub positif aki dipasangkan dengan kutub negatif aki sumber tegangan arus searah, dan kutub negatif aki dipasangkan pada kutub positif dengan sumber tegangan arus searah. Aki adalah sebuah alat yang menyimpan energi dalam bentuk energi kimia. Contoh aki adalah baterai dan kapasitor. Pada umumnya di Indonesia, aki hanya dimengerti sebagai baterai. Reaksi kimia yang terjadi pada saat mengisi aki berkebalikan dengan reaksi kimia pada saat aki digunakan. Hal ini berbeda dengan baterai yang reaksi kimianya tidak dapat dibalik. Selanjutnya, elemen volta. Elemen volta yaitu sejenis baterai kuno yang diciptakan oleh ilmuwan asal Italia, yaitu Alessandro Volta. Nah, jadi elemen volta terdiri dari tumpukan seng, kain yang direndam dalam larutan asam, dan tembaga secara bergantian. Nah, prinsip kerja dari elemen volta sendiri yaitu jika elektroda seng dan tembaga dicelupkan ke dalam larutan asam sulfat, terjadilah reaksi kimia yang menyebabkan lempeng tembaga bermuatan listrik positif dan lempeng seng bermuatan listrik negatif. Hal ini menunjukkan bahwa lempeng tembaga memiliki beda potensial yang lebih tinggi daripada lempeng seng. Elektron akan mengalir dari keping elektroda seng ke keping elektroda tembaga. Jika kutub elemen volta ini dirangkai dengan lampu, arus listrik akan mengalir dari elektroda tembaga ke elektroda seng dan lampu akan menyala. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan motor AC dan motor DC. Nah, sebagaimana yang tertulis, motor AC digerakkan dari arus AC, sedangkan motor DC digerakkan dari arus DC. Pada motor AC konversi arus tidak diperlukan, sedangkan pada motor DC diperlukan konversi arus seperti arus AC menjadi arus DC. Motor AC digunakan di mana kinerja daya dicari untuk waktu yang lama. Motor AC bisa 1 fase atau 3 fase, sedangkan motor DC adalah satu fase saja. Nah, selanjutnya alat-alat yang menggunakan tegangan AC dan DC. Apa saja sih alat yang menggunakan tegangan AC dan DC? Yang pertama tegangan AC. Yang pertama televisi, mesin cuci, kulkas, karena itu berkaitan langsung dengan listrik. Sedangkan alat yang menggunakan tegangan DC yaitu jam dinding, senter, dan aki. Karena itu jam dinding dan senter menggunakan baterai, sedangkan baterai sumber penghasil tegangan DC, dan aki merupakan sumber penghasil tegangan DC sendiri. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.